Kemana kalian? Bentak Pak Bram melihat Sahira membawa tas berukuran sedang di pundaknya. Aku mau keluar dari rumah ini. Acuh Sahira. Ngapain kamu keluar dari rumah ini? Memang kalian mau tinggal di mana? Mau jadi gelandangan apa? Sinis Pak Bram. Sahira hanya diam, dan tetap berjalan tanpa peduli dengan ocehan sang ayah, diikuti oleh Galang dari belakang. Sahira. Jangan keras kepala kamu. Tinggal di rumah ini saja. Kesal sang mama. Kenapa menahanku keluar dari rumah ini? Takut yang Ngak ada pembantu gratis lagi, Ngak ada yang bakal mengerjakan pekerjaan rumah ini. Cibir Sahira. Memang selama ini Sahira lah yang banyak mengerjakan pekerjaan rumah itu, termasuk memasak dan bersih-bersih rumah. Cek, pede sekali kau ini. Papa dan Mama hanya mengkhawatirkan kamu, mau makan apa kamu di luar sana mau hidup jadi gelandangan. Cibir Rega. Terima kasih atas perhatiannya, sungguh membuat aku terharu, tapi aku lebih memilih menjadi gelandangan daripada hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak punya hati. Sarkas Sahira. Sahira, Pak Bram sudah mengangkat tangan dan tangan itu hampir melayang ke wajah Sahira, namun dengan sigap Galang langsung menangkis tangan Pak Bima tersebut. Jangan pernah sekali-kali melayangkan tangan Anda kepada istri saya. Ujar Galang dingin. Cek, apa-apaan kau ini, terserah saya mau saya apakan anak itu, dia adalah anak saya berhak melakukan apa saja kepadanya. Sarkas Pak Bram tak terima Galang menghalangi perbuatannya. Saya yang lebih berhak. Pungkas Galang, Sahira langsung membeku mendapatkan pembelaan dari sang suami, baru kali ini dirinya dibela dengan tulus oleh seseorang. Hai, anak muda, apa hak Anda? Anda cuma orang asing di rumah ini. Sinis Pak Bram. Anda mulai pikun ya, Tuan. Bukankah baru beberapa jam yang lalu saya mengucapkan ijab kabul, dan sekarang anak Anda itu adalah istri saya, jadi seluruh hidup anak Anda adalah tanggung jawab saya. Tekan Galang. Dek, Pak. Bram dibuat syok mendengar penuturan Galang itu, dia pikir laki-laki yang dia minta menikahi anaknya itu bodoh, atau mungkin tidak akan peduli dengan anaknya, ternyata dia salah sangka, anak muda itu berani melawannya demi melindungi Sahira. Kenapa diam? Anda sudah ingat. Sinis Galang. Galang menatap sang istri dan mengukurkan tangannya kepada Sahira. Ayo, ajak Galang kepada Sahira. Dengan senang hati dan tanpa keraguan Sahira menyambut uluran tangan dari laki-laki yang berstatus suaminya itu. Apa kau mampu memberi tempat tinggal dan memberi makan anak saya? Pekik sama mama. Hahaha, apa Anda mengakui istri saya sebagai anak Anda? Tanya sumbang Galang. Hati Sahira menghangat mendengar Galang mengakui dirinya adalah istri Galang, namun tidak peduli dengan ucapan yang keluar dari mulut sang mama, yang menyebut dirinya adalah putri mamanya, karena perlakuan mereka, sudah melukai hati Sahira dengan sangat dalam. Kata-kata, anak saya, di bibir orang tuanya itu sudah tidak ada artinya lagi bagi Sahira. Hahaha. Kalau Anda memang orang tua istri saya, Anda tidak akan pernah tega melukai hati istri saya, Anda tidak akan tega mengambil kebahagiaan anak Anda ini, Anda hanya mengakui anak Anda hanya di bibir saja, tapi tidak di hati Anda. Sinis Galang. Jangan sok tahu kamu. Marah Bu Hana menatap tajam kepada Galang. Cek, tidak usah berpura-pura lagi, Anda hanya takut tidak mempunyai babu gratisan lagi di rumah ini, bukan karena Anda peduli dan sayang kepada istri saya. Telak Galang. Bu Hana bungkam tidak dapat lagi membela diri, setiap kata yang diucapkan olehnya, selalu dibalas oleh menantu urakannya itu. Kamu percaya sama saya kan? Saya bisa memberi kamu makan, walau seadanya, dan kamu mau kan? Saya membawa kamu tinggal walau belum pasti di mana kita akan tinggal,
atau mungkin kita akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi saya janji, saya akan selalu menjaga dan melindungi kamu dengan baik. Ucap Galang sungguh-sungguh kepada Shahira. Saya percaya kepada suami saya. Sahut Shahira berkaca-kaca. Galang melukiskan senyum tipis di bibirnya. Terima kasih sudah percaya sama saya. Ucap Galang mengelus sayang puncak kepala Shahira di depan seluruh keluarganya. Ingin rasanya Shahira melompat masuk ke dalam pelukan suaminya itu, sungguh hatinya sangat membuncah mendapatkan perhatian yang sangat dia inginkan selama ini, namun dia malu dan takut dibilang perempuan murahan. Ya sudah, mari kita pergi. Ujar Galang menggandeng hangat tangan Shahira. Selangkah kau keluar dari rumah ini, berarti kau bukan anak saya lagi, saya haramkan kau menginjak rumah ini. Teriak Pak Bram dengan lantang. Tiba-tiba langkah Shahira terhenti, dan Galang langsung menatap istrinya itu. Shahira membalas tatapan suaminya dengan senyum di bibirnya, namun tatapan matanya menyiratkan banyak luka di sana. Pak Bram dan yang lainnya tersenyum puas, karena Shahira berhenti melangkah, berarti anak itu pasti takut tidak dianggap anak oleh mereka. Shahira berbalik, dan tersenyum hampa. Silakan Anda tidak mengakui saya anak kalian, toh selama ini kalian juga tidak pernah mengakui saya anak, Anda hanya takut kehilangan babu gratisan di rumah ini, bukan karena peduli dengan saya, jadi saya tidak takut sama sekali tidak diakui anak dan diharamkan untuk menginjak rumah ini lagi, dengan senang hati saya keluar dari rumah ini. Ucap Shahira dengan senyum di bibirnya, tapi tak dipungkiri hati sakit bagai ditusuk sembilu mendengar ucapan orang tuanya itu. Ayo mas, aku nggak mau berlama-lama di rumah ini lagi. Pinta Shahira kepada sang suami. Galang mengangguk dan membawa Shahira keluar dari rumah itu tanpa keraguan sedikit pun. Shahira diam seribu bahasa saat dibawa oleh Galang dengan menaiki motor RX King yang sudah dimodif oleh Galang sedemikian rupa, dan kecepatannya pun sangat kencang, maklum Galang suka ikut balapan. Entah kemana lelaki itu membawanya Shahira tidak peduli sama sekali, yang terpenting dia keluar dari rumah seperti neraka itu. Shahira sudah makan? Tanya Galang sedikit berteriak agar suaranya terdengar oleh Shahira. Shahira menggelengkan kepalanya tanda belum makan. Tanda banyak tanya lagi, Galang melakukan motornya ke sebuah rumah makan Padang. Kok berhenti di sini kak? Tanya Shahira. Temani kakak makan dulu ya. Ujar Galang menepuk-nepuk pelan kepala Shahira, Shahira hanya diam. Dia biarkan saja Galang melakukannya karena perlakuan seperti itu baru pertama kali dirasakannya, karena selama ini dia hanya bisa melihat iri saat papa dan abangnya melakukan hal seperti itu kepada Alina. Setelah memarkirkan motornya dengan pas, Galang pun menarik pelan tangan Shahira membawanya ke dalam rumah makan Padang itu. Ayo, kita makan dulu, emosi pasti menguras tenaga. Ujar Galang. Shahira hanya tersenyum kecil dan mengikuti langkah Galang masuk ke dalam restoran itu. Shahira mau makan apa? Tanya Galang dengan suara lembut. Kakak aja yang makan. Ujar Shahira dengan suara lirih, sungguh dia saat ini tidak mood untuk makan. Kakak nggak mau kamu sakit, marah kecewa sakit hati, boleh. Tapi jangan sampai kamu menyiksa diri sendiri. Kalau sampai kamu sakit, mereka akan bahagia melihat kami menderita, apa kamu mau mereka bahagia di atas penderitaan kamu? Ujar Galang panjang lebar. Tidak. Jawab Shahira tegas. Nah, kalau kamu tidak mau mereka bahagia di atas penderitaan kamu, sekarang makan yang banyak, tunjukkan kepada mereka, kalau kamu bahagia tanpa mereka. Galang terus memanasi hati Shahira. Baiklah, aku akan makan dengan banyak, aku akan tunjukkan kepada orang-orang itu, tanpa mereka aku juga bisa bahagia, sekarang aku mau makan pakai dendeng, tunjang dan tambusu. Pinta Shahira menggebu-gebu,
dia lupa tadi dia ngak mau makan, sekarang malah minta makanan yang enak-enak, tentu saja membuat Galang terkekeh. Pesanlah sesukamu. Sahut Galang senang, melihat Sahira mulai semangat, ternyata perempuan ini harus dipancing dulu. Sahira makan dengan begitu semangat, tanpa peduli ada Galang di sana, tak ada jaim-jaimnya dia begitu menikmati setiap hidangan yang dia pesan. Galang senang melihat gadis cantik itu sudah melupakan kesedihannya, dia berjanji dalam hatinya, akan membuat gadis itu secepatnya melupakan kesedihannya, dia akan memberikan kasih sayang dan perhatian yang belum pernah gadis itu rasakan dari keluarganya, dan dia juga berjanji akan membahagiakan Sahira. Mau tambah? Tanya Galang. Sahira menggelengkan kepalanya, dan pipinya bersemu merah, dia baru sadar ada orang lain di sampingnya, dan dia mengingat cara makannya yang barbar, sungguh Sahira merasa malu sekali. Kenapa? Tanya Galang yang berpura-pura tidak tahu, padahal dia tahu apa yang difikirkan gadis itu, sungguh tingkah Sahira itu membuat Galang gemes. Ngak, aku makannya malu-maluin ya. Lirih Sahira. Ngak kok. Geleng Galang. Sahira melirik ke arah meja, dan matanya langsung melotot tidak percaya, segitu banyak menu diantarkan oleh pelayan rumah makan tadi, kini makanan itu hampir sebagian sudah berpindah ke dalam perutnya, sungguh Sahira tidak percaya emosinya membuat naasterissu makannya meningkat drastis. Tidak apa-apa, jangan difikirkan. Keke Galang yang tahu apa yang difikirkan oleh istri dadakannya itu. Biar aku yang bayar makanannya. Malu Sahira. Ngak usah, biar kakak aja. Tolak Galang. Tapi. Ngak ada tapi-tapian, kan sudah dibilang, mulai sekarang kamu adalah tanggung jawab kakak. Tegas Galang. Baiklah. Pasrah Sahira tidak enak hati. Pintar. Sahut Galang menepuk-nepuk ringan puncak kepala Sahira. Lain kali aku tidak akan mengulanginya. Sesal Sahira. Jangan pernah menahan diri dengan apa yang kamu mau, lakukan apa yang kamu mau, beli yang kamu inginkan, selagi kakak bisa mampu dan permintaan kamu tidak aneh-aneh, kakak akan mengabulkannya. Ujar Galang sungguh-sungguh. Mata Sahira berkaca-kaca mendengar penuturan Galang tersebut, perhatian seperti ini baru dia rasakan dengan orang yang baru hadir dalam hidupnya, dulu saat berada dengan keluarganya Sahira selalu harus disuruh mengalah dengan adiknya, tak ada satupun keinginan Sahira yang dikabulkan oleh keluarganya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya Sahira melakukan kerja paruh waktu. Jangan membuat aku selalu bergantung sama kakak, aku takut di saat aku tidak bisa lepas dari kakak, kakak ingin melepaskan aku. Ucap Sahira sendu. Bergantunglah sama kakak, kakak suka Sahira bergantung sama kakak. Ujar Galang merem es lembut jari tangan Sahira. Ya udah yuk, kakak mau ajak Sahira ke suatu tempat. Ajak Galang. Setelah melakukan pembayaran, mereka kembali melakukan perjalanan, entah kemana dibawa Galang Sahira hanya menurut saja.